Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 75. Ambar masuk ke ruangan Yuni. Dia tak tahu lagi mau minta tolong pada siapa. Sepertinya Yuni bisa membantunya. Dia takut pada Om Yanto. Bagaimana bila lelaki itu marah dan memukulnya? Apa yang harus dilakukannya? Sedangkan Hamdan sudah lempar tanggung jawab begitu saja. Dia suruh Ambar selesaikan saja masalahnya sendiri. Jika tak bisa maka baru melapor padanya. Hamdan berkilah jika dia juga banyak masalah. Dia harus mengurus istrinya dan ibu juga. Sehingga Ambar dilema dan tak ada pilihan, hingga akhirnya dia datang ke kantor Yuni untuk meminta tolong. Apa yang kamu mau, Ambar? Kenapa kamu datang ke sini? Tanya Yuni heran. Dia takut juga Ambar akan maling seperti dulu. Aku butuh pertolongan Mbak Yuni, mohon bisa membantuku, kata Ambar menekan rasa malunya. Dia nggak tahu mau minta bantuan dengan siapa lagi. Pertolongan? Maksudnya pertolongan seperti apa? Tanya Yuni heran. Yuni kemarin tak sengaja mendengar jika dia hamil dan sedang dalam masalah juga. Apakah pertolongan yang dia mau? Aku bingung mbak, aku ingin menjumpai lelaki yang menghamiliku karena didesak Mas Hamdan dan bapak juga. Tetapi aku takut menemuinya sendiri. Aku sangat takut mbak. Aku takut dia marah dan melakukan kekerasan padaku. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Ambar. Yuni terdiam mencoba memahami masalah mantan adik iparnya. Katanya dia takut menjumpai kekasihnya. Tetapi mengapa dia mau berhubungan sampai hamil segala? Apa maksudmu? Siapa yang menghamilimu? Tanya Yuni masih bingung. Om Yanto mbak, dia sudah beristri. Ambar tiba-tiba menangis dan dia mengambil tisu di depan Yuni begitu saja mengelap wajah dan hidungnya yang berair. Hah? Cicit Yuni melongo. Oleh karena itu aku minta tolong sama kamu mbak. Kita bersama menjumpai Om Yanto untuk minta tanggung jawab karena aku takut sama istrinya. Ambar menghentikan tangisnya. Entah mengapa Yuni merasa dia tak menyesal sama sekali. Kalau kamu tahu dia beristri, mengapa kamu jalan hubungan dengan dia? Gila kamu, sekarang kamu menyusahkan dirimu sendiri dan orang lain, ngerti? Kata Yuni ketus. Ambar menghela napas gusarnya. Aku tahu mbak, cuma tak berpikir akan hamil karena Om Yanto royal dan kebutuhan hidup meningkat. Aku bingung sekarang, mau menggugurkan kandungan, tetapi kata Mas Hamdan aku bisa mati. Sungguh aku takut mbak, kata Ambar. Dia hanya takut mati tetapi tak merasa bersalah. Tetapi aku juga nggak mau terlibat dalam masalahmu Ambar. Kenapa kau datang padaku? Tanya Yuni masih kesal dengan Ambar. Dia juga biang keladi di masa lalu yang suka mengganggu ketentraman rumah tangganya di samping Hamdan yang pelit dan dia merusuh selalu bersama ibunya. Yuni tertawa getir karena Tuhan seakan membalik masalah pada mereka. Mereka sepertinya satu persatu menerima karma yang perlahan. Hamdan kacau, ibu koma dan Ambar hamil dengan lelaki beristri. Jangan begitu mbak, aku mau minta tolong siapa lagi kalau bukan kamu. Aku mohon mbak, aku mohon. Dia mendatangi Yuni dan Ambar memegang kaki Yuni agar wanita itu mau menemani dia berjumpa Yanto, lelaki yang sudah menghamilinya. Apa yang kau lakukan Ambar? Lepaskan aku, hardik Yuni berusaha menarik kakinya. Tetapi Ambar sepertinya masih betah memegangnya karena jika Yuni gak mau menolongnya maka siapa lagi yang akan menolongnya. Janganlah seperti itu mbak, aku mau minta tolong siapa lagi dan kamu adalah keluargaku, aku mohon mbak. Ambar masih berusaha merayu. Keluarga dari mana? Aku bahkan sudah bercerai dari Mas Hamdan. Darah tetaplah darah mbak, Cecil adalah keponakanku, kita masih bersaudara karena kamu ibunya Cecil, kata Ambar bertahan agar Yuni bersedia membantunya. Yuni menengkus kesal karena Ambar sangat keras kepala dan menyusahkannya. Apakah dia harus panggil satpam untuk mengusirnya? Tetapi sepertinya dia akan datang lagi minta tolong karena Ambar memang dalam masalah. Ambar juga keras kepala. Apa yang bisa kudapat jika aku membantumu? Tanya Yuni sambil menyeringai. Apa yang kau mau mbak? Aku gak punya apa-apa, ucap Ambar mendongak menatapnya. Dia melonggarkan tangannya dari kaki Yuni. Apa ya? Aku juga gak butuh kamu. Kamu pemalas dan cuma nyusahin orang aja. Semua sudah kupunya, lantas bagaimana ya? Kata Yuni sambil berpikir. Dia kemudian tersenyum. Yuni membisikkan sesuatu pada Ambar. Ambar mendengar lantas menggeleng gak setuju. Jangan mbak, aku bisa lelah, aku kan hamil, ucapnya mencari alasan. Ya sudah kalau nggak mau, kata Yuni menarik kakinya. Baiklah mbak,
Aku mau, mohon membantuku. Ya, ucap Amber memohon. Dia melepas kaki Yuni dan duduk lagi dengan manis di depan Yuni. Amber bersama Yuni datang ke kafe. Tentu saja Yuni gak mau datang sendiri. Mereka ditemani Sigit dan juga Wira. Wira mendumel pada kakaknya mengapa masih mau membantu benalu seperti Amber. Kakaknya teramat baik jadi orang. Manusia udah salah dan parasit tetap mau dibantu. Aku hanya kasihan, walau dia gak kasihan dengan dirinya sendiri. Tak apalah, hanya pergi menemani saja. Ibunya koma dan Mas Hamdan banyak masalah serta sedang sakit juga. Amber butuh bantuan. Yuni menepuk bahu Wira. Dengan terpaksa Wira mau membantu duduk di kafe itu. Beberapa saat menunggu, seorang pria perlente berjalan. Usianya sekitar 40 tahun dan perutnya sedikit buncit. Yuni melirik Amber karena Om Yanto yang dia katakan seperti ini adanya. Meski dia tampil necis, tetapi tetap saja di mata Yuni dia lelaki yang amit-amit. Belum lagi kepalanya yang sedikit botak. Amber ternyata asal memilih pasangan, tapi yang mantan adik iparnya ini butuhkan adalah duit, bukan para seseorang. Dia Yanto yang kau ceritakan, tanya Yuni. Amber mengganggu, membuat Yuni tertawa getir. Tipemu enggak banget, benar-benar om-om. Diamlah mbak. Yanto semakin dekat, lalu Amber berdiri menyambut sang kekasih dengan si Pika dan si Piki. Lelaki itu memeluk Amber. Yuni mendesah, pantas saja ambil gaya pacaran seperti itu. Tetapi lebih parah lagi karena lelaki ini adalah suami orang. Di mana otak Amber? Sudah lama menunggu sayang, tanya Yanto menggenggam tangan Amber. Iya om, baru sampai kok, kata Amber. Yuni hanya memperhatikan heran. Yanto melayangkan pandangan ke Yuni. Dia tersenyum dan menaikkan alisnya seakan menggoda. Siapa dia sayang, teman kamu? Tanyanya. Amber melirik Yuni. Dia kakak iparku, katanya begitu saja dan Yuni tertawa getir mendengar ucapannya. Dari mana? Hong Kong. Dia sudah bercerai kok. Tolong dikondisikan, susah payah aku dapat akta, kata Yuni dengan wajah datar melirik Amber dengan netra alami. Tak suka masih dianggap istri Hamdan lagi. Iya mbak, maksud aku om, dia mantan kakak iparku. Dia sudah berpisah dengan abangku. Amber berkata ketus. Yuni tersenyum ringan karena Amber sudah meralatnya. Oh cantik banget ya kakak ipar kamu. Yanto menatap Yuni dan Yuni tak suka pandangan itu, seperti menilai dirinya. Janda lagi, janda kembang. Kenapa abang kamu bodoh sekali bercerai dengannya? Saya Yanto dek. Dia mengulurkan tangannya ke Yuni. Maaf bukan muhrim, ucap Yuni ketus merasa tak suka dengan pacar Amber. Sepertinya dia buaya muara yang suka mengobrol cinta. Kasihan sekali Amber hanya karena uang mempertaruhkan harga diri seperti ini. Yanto menjadi salah tingkah dan dia menurunkan tangannya lagi. Sepertinya wanita di depannya orangnya jutek dan tak bersahabat. Yuni menyikut Amber agar berkata jujur pada pacarnya jika dia sedang hamil. Kita pesan makan saja dulu mbak, cicit Amber. Dia lalu mengulas senyum ke Yanto. Setelah itu memanggil pelayan untuk memesan makanan. Kamu nggak makan dek? Tanya Yanto ke Yuni setelah memesan karena Yuni hanya pesan jus saja. Aku nggak lapar, ucap Yuni dingin. Yanto hanya diam mendengar suara ketus Yuni. Beberapa saat kemudian pesanan datang. Amber makan dengan lahap diikuti Yanto. Mereka berdua juga masih sempat-sempatnya suap-suapan membuat Yuni geram. Dia hanya menatap mereka sambil terus menyeruput jusnya. Amber bersendawa seusai makan dan lelaki bernama Yanto itu mengelap lembut bibir sang kekasih dengan tisu. Yuni hanya menatap kesal mereka berdua. Katakan atau aku pulang, sergah Yuni setelah mereka selesai makan. Jangan mbak, iya nih aku bilang, kata Amber menarik tangan Yuni. Ada apa sayang? Tanya Yanto heran. Mas, ada yang mau aku sampaikan sama kamu. Amber menghela napas merasa takut. Dia melirik Yanto yang penasaran. Aku hamil. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.